ini ada macam-macam. Nah, ini kita udah bahas di 2 sesi kemarin ya. Cara riset produk, buyer persona, dan seterusnya dan seterusnya. Terus hari ini kita bikin iklannya, sesi pasang iklan. Sebelum iklan, pra-campaign, pas bikin iklan campaign, caranya gimana. Nah, besok baru cara evaluasinya gimana dan seterusnya. Kayak gitu. Itu urut-urutannya ya. Nah, selama 4 kali ini. Oke, kita sekarang fokus di fase campaign. Hari ini kita pasang iklan. Kalau sudah ngikutin, seharusnya kemarin sudah atau sampai hari ini sudah punya akun iklan masing-masing nih teman-teman ya. Kalau belum silahkan lagi ikutin lagi tutorialnya segala macam kemarin ya di rekaman. Jadi kalau sudah masuk ke fase campaign, berarti udah siap akun iklan segala macam tuh. Udah siap akun iklan, sudah punya landing page segala macam. Ini kan saatnya ngiklan gitu ya. Nah, saya ada 5 step. Pertama, tentukan formasi iklannya. Nah, ini langsung aja ya, karena waktunya cukup singkat. Ini biasanya saya workshop 2 hari, ini saya singkat jadi 4 kali ya, 4 kali pertemuan, 8 jam kurang lebih ya, ya agak saya press. Wah, apa penjelasannya, ngebut. Anatominya kan seperti ini Facebook Ads ya, campaign, adset, dan ads. Campaign itu menentukan objektif, budget kalau pakai CPO, adset itu untuk targeting, sama placement, penempatan iklan, ads itu untuk bikin tampilan iklannya, setting tampilan iklan. Mau pakai video, foto, copywriting-nya gimana, sama mau diarahkan kemana. Ke landing page ya. Nah itu susunannya. Di bawah campaign ada adset, di bawah adset ada ads. Satu campaign bisa lebih dari 1 adset isinya ya. Satu adset bisa lebih dari 1 ads. Bisa juga cuma 1. Nah, tahap 1 adalah tentukan formasi iklan. Ini cuma bahasa aja, istilah formasi supaya waktu kalau saya ke alumni itu kalau mau diskusi enak ngomongnya. Mas, formasi iklan saya sekian 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 ya gitu. Untuk menyamakan frekuensi aja gitu ya. Misalnya nih, formasi 122. Berarti satu campaign isi 2 adset ya. Satu adset isi 2 ads. Itu namanya 122 seperti itu ya, 122. Kalau ini 122, ini berapa? Satu campaign isi berapa adset, satu adset isi berapa ads. Kita ini kalau ala saya formasinya berapa nih nyebutnya? Coba di kolom chat. 155, 155. Ini lain? Oke. Ya, betul ya, 155. Jadi formasi itu terserah kita mau berapa. Mau 122 boleh, 132 boleh, 115 boleh. Bebas. Makanya tentukan tahap awal itu mau bikin pakai formasi berapa. Bikin planning lah ya, semacam ya orang-orang kan atau cuma di kepala, saya mau bikin 122. Oke, gitu. Ya, kita bikin yang simple aja nih, 122 dulu. Yaitu tadi satu campaign isi 2 adset, satu adset isi 2 ads. 122, bukan 124 ya. 122. Itu. Buat apa sih kok ada lebih dari 1 adset? Karena untuk testing. Nanti saya jelasin. Nah, ini nomor 2, mau testing apa? Ya, iklan ini mau ngetes apa? Karena kan kegiatan intinya Facebook Ads iklan itu testing. Nah, yang dites apa? Yang dites ya secara umum ada 4. Kalau nggak ngetes produk, ya pemain dropship dan seterusnya. Ngetes targeting, ngetes visual, sama ngetes copywriting. 4 ini yang dites secara umum, globalnya. Cuma saya bagi jadi 8 variabel. Ya, 5 di adset, 3 di ads. Nah, 5 di adset, 3 di ads. Ini 8 variabel yang bisa dites. Yang 8 variabel utama ya maksudnya. Ada beberapa variabel kecil-kecil lain yang bisa kita tes, tapi ini yang utama dulu lah yang kita tes.
Contoh gini, tadi kan kita sepakat mau bikin formasi 122 yang saya mau praktekkan hari ini ya. Berarti ada 2 ad set kan? Nah, ini 2 ad set dan masing-masing ad set ada 2 add 1, add 2. Gitu. Oke. Di bagian ad set itu ada 5 yang bisa dites variabel utamanya. Ngetes lokasi, ngetes usia, ngetes gender, ngetes detail targeting, sama ngetes placement. Kalau di bagian ads yang bisa dites, tes visual, tes copy, sama testing landing page. Nah, lagi-lagi nih kalau ala saya, yang biasa saya tes pertama adalah detail targeting sama visualnya dulu. Gitu. Jadi kalau ada 2 ad set, lokasi di 2 ad set harus sama. Kalau ini Jawa, ya di sini Jawa. Usianya harus sama, 2545 ya 2545. Gender juga sama, yang dibedain adalah detail targeting. Beda interest misalnya, beda status hubungan, 2 ad set ini ya. Placement juga sama. Nah, itu. Jadi di bagian ad set yang biasa saya tes pertama kali adalah ngetes detail targeting sebelum ngetes lokasi, usia, dan lain-lain. Nah, lokasi, usia, gender ngisinya dari mana, Mas? Sudah saya jelaskan di buyer persona di video 1 kalau nggak salah ya, awal-awal. Ini kan bikin buyer persona, dapetin ini kan usia, gender, lokasi dipakai buat bikin menteri targetingnya gitu. Nah, kalau ini detail targeting nanti saya juga kasih contoh. Ini contohnya mau jual apa kemarin ya, saya lupa. Ya mungkin misalnya racun cicak lah gitu, misal ya. Atau apalah, biar contohnya lah, jualan racun cicak. Nah, ini kan interestnya ngetes housekeeping versus household gitu. Satu interest. Ini contoh aja dulu. Terus di bagian ads yang saya tes adalah fotonya. 2 iklan, testing satu foto pakai model, satu tanpa model. Saya pengen tahu antara foto pakai model dan tanpa model bagus mana sih, kayak gitu. Di awal-awal kan anggaplah belum punya data, ya. Jadi saya nggak punya data, saya testing aja. Coba foto ada orangnya versus nggak ada orangnya. Nah, contohnya gini. Kalau kita cek di Ad Library, misalnya brandnya adalah Tawaku coba. Itu tolong di mute dulu ya. Nah, ini kan ganti-ganti gambar gitu kan. Ini testing nih contoh. Ini contoh nih. Secara copywriting sama nggak? Asam urat kronis minggat, asam urat kronis minggat. Sama kan? Nih. Sama plek. Secara copywriting sama, beda. Video atau coba videonya sama nggak? Beda. Nah, ini yang di testing videonya. Testing visual. Visual kan bisa foto, bisa video. Jadi copywriting sama, ngetes visual tadi. Kopinya sama, nih kopinya sama. Misalnya pakai headline A, ya ini juga headline A, gitu. Yang dibedain visualnya. Ini kalau ini contohnya foto, kalau tadi contohnya video. Nah, itu contoh testingnya, cara testingnya. Kalau mau beda copy sama visualnya, bisa. Itu namanya testing angle, angle marketing. Misalnya ini angle A, ini angle B. Ya antara copy dan visual harus seiring. Misalnya kan kalau susu kambing etawa itu kan manfaatnya banyak. Salah satunya sendi ya. Sendi, pernafasan, asma, apalagi asam urat, itu namanya angle. Nah, misal mau ngetes angle asam urat versus angle sendi, lebih menarik mana bagi audiens kalau susu etawa ini, kambing etawa ini. Itu namanya testing angle. Kalau testing angle boleh beda semuanya. Foto beda, copywriting beda, ngikutin angle. Kalau ini angle-nya satu, ya, tapi cuma beda visualnya. Gitu. Ya, itu testing di level pertama biasanya saya ngetes detail targeting sama ngetes visual. Contoh saya simpelkan adalah foto 1 versus foto 2. Gitu ya. Terus nih,
Yang biasa saya tes ini sama ini dulu. Ada 8 yang saya biasa cari ini sama ini. Formula targeting interest yang bagus sama formula gambar atau video yang bagus. Gitu ya. Nah, baru deh setelah kebayang mau formasi berapa, ngetes apa, yuk bikin campaign. Bikin campaign kayak gimana? Nah, ini kita langsung praktek aja di dashboard. Nah, ini contoh saya pakai ini di produk baru ya. Produk baru biar kebayang testing dari awalnya kayak gimana. Testing dari awalnya Facebook kok udah menghapus-hapus ya ternyata. Iklan yang lama-lama dihapus sama dia. Kita mundur dari awal iklan pertama nih, dari Februari. Ya, ini saya buka ya. Mana tadi? Ini, kan ini campaign. Nanti kalau, nah ini soalnya sudah kena restrict, saya jadi nggak bisa bikin baru ya di sini. Jadi saya buka yang lama aja. Ini satu campaign ya, isinya 4 ad set. Nah, berarti formasinya bukan 122 ya, tapi 1, 4 isinya berapa nih satu ad set? Ada 2. Tuh, jadi ini formasinya 142. Saya ngetes video story versus video square. Maksudnya dari sisi tampilannya. Nah, ini kan kalau ini dari ini kelihatannya bagus antara story sama square, malah yang story itu hasilnya lebih bagus. Sangat mencolok banget nih. Tapi ini baru di satu adset ya. Kita buka coba di 4 adsetnya mana yang paling bagus. Nah, saya sortir aja hasil terbagusnya dari tertinggi ke rendah. Nah, ternyata nih kelihatan polanya kan yang teratas story. Udah jelas nih. Pemenangnya adalah video versi story. Yang lain nggak dapat apa-apa. Ini dimaksud split test. Ini split test 2 video tadi ya. Nah, kalau ini split test antara interest ini versus ini versus ini versus ini. Bagus mana? Nah, ini jelas nih. Kalau disortir atau nggak usah disortir udah kelihatan nih. 3-4-nya adalah yang interestnya toddler. Ini satu aset, satu interest semua. Nah, kita pakai ini contohnya aja ya, 142. Jadi bukan 122. Kita dari awal nih coba kita buka dari awal. Mana tadi? Bawah. Ini produk baru, jadi ada ini awal mulai iklan ini. Nah nih, ini kan campaign, ini ad set, ini ads 142 contohnya. Gitu. Kalau tadi kan saya bilangnya 122, tapi ini saya kasih contoh 142. Nah di bagian campaign, ini kan kampanye campaign ya bahasa Inggrisnya. Itu yang di setting pertama kali adalah tujuannya atau objektif. Saya rubah bahasa Inggris dulu aja ya. Karena nanti biasanya pakai bahasa Inggris soalnya. Apa ininya? Kalau lihat tutorial-tutorial dan segala macam itu ada di bahasa Inggris. Biar enak. Nah, campaign pertama, tadi kan campaign. Campaign adalah tempat untuk nyeting objektif ya sama budget kalau pakai CPO. Nah, objektifnya apa? Ini objektifnya ini nggak bisa diganti. Karena yang ada di komputer ini cuma itu akun iklannya ini yang aktif. Kalau saya udah jarang banget iklan ini cuma buat mainan aja, maksudnya buat saya tetap aktif ngiklan. Kalau apa di perusahaan sudah ada timnya. Jadi saya cuma megang satu akun iklan di sini gitu. Buat biar apa ngikutin update aja. Biar tahu tetap kerasa sama perubahannya. Nah, objektif tuh gini. Kalau yang terbaru sudah seperti ini.
Nah, ini dilalah kebetulan lagi kena restrict ya. Nah, pilih yang sales ya. Ini saya langsung sales. Kalau enggak, kalau pertama biasanya traffic. Traffic dulu. Traffic tuh di yang bawah sendiri. Nih awal-awal saya traffic dulu sekali buat ngidupin manasin akun sama bikin pixelnya keisi, baru habis itu udah pakai testing interest dan seterusnya. Kayak gitu. Ini dari awal sudah 150 ya, karena udah tahu polanya. Tapi kalau nanti masih ragu ya 50.000 dulu boleh gitu buat testing-testing. Nah, saya testingnya 142 langsung biar cepat soalnya. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sini. Pilih objektifnya yang sales ya. Terus ini enggak usah penamaan. Tulisannya WA, kalau karena ini kan ke WA tujuannya. Tanggal mulai. Ya, ini makanya saya tahu ini tanggal mulai udah 6 Februari. Ini testingnya apa misalnya. Kalau produknya cuma satu, yang nggak usah tulis produk. Ini saya testing 2 video misalnya gitu. Oke. Kalau penamaan bebas, intinya kalian sekali baca, sekali ngelihat akun iklannya, ngerti ini nih iklan apa, menuju kemana gitu, langsung tahu. Tuh. Ini kan sudah enak nih. Ini berarti lagi jualan apa, ini lagi jualan apa gitu kelihatan di belakang. Isinya apa itu, isinya targetingnya apa. Dari penamaan udah dirapiin. Terus habis ini di skip aja, ini dinyalain. Tadi kan off. Artinya off dinyalain. Nah, budgetnya kalau saya biasanya minimal banget ya. Minimal banget tuh 25.000 dikali jumlah aset. Nah, kalau ini 4 jumlah asetnya kan berarti minimal 100.000. Kalau cuma 2 berarti 50.000 boleh. Kayak gitu. Jadi kalau di sini settingnya banyak aset ya tanggung jawab gitu. Budgetnya juga gede. Misalnya 1, 10, 2 berarti ada 10 aset. 10 aset kali 25.000 berarti 250.000 di sini minimal. Nah, lagi-lagi kalau belum yakin ya itu 2 aja dulu nggak apa-apa. Terus bid strategi ini aja highest volume, walaupun ada 4 pilih, ada 3 pilihannya. Pilih highest volume dulu karena buat testing. Nah, selesai itu di bagian campaign, ini yang disetting tadi. Objektif, nama campaign, pilih CBO, budgetnya berapa, bidnya highest volume. Udah. Lalu next ya, ini bukan publish, next. Nama campaignnya di copy ke sini. Ini tadi belum ada kayak gini. Di copy paste ke sini. Nanti di belakangnya baru nama targetingnya. Terus ini pilih website, pilih pixelnya. Ya, nah, pixelnya udah terpasang ya di landing page gitu. Ini nggak saya kasih di sini. Cari aja cara pasang pixel segala macam. Banyak itu di situ. Nah, kuncinya kalau iklan konversi atau iklan sales ini sudah terpasang ya pixel event itu. Terus ini di skip, ini pilih, saya biasanya 7 day kayak gini pilihannya di awal-awal. Sini ada 4, nggak bisa diedit ya. Schedule tuh mau dimulai kapan iklannya, ya terserah kita. Ini mau juga dijadwalin boleh. Nah sekarang bagian audience yang penting nih. Ya kan tadi ada 4 variabel mempengaruhi hasil iklan. Produk, targeting, lah ini targeting. Visual nanti di bagian ads, copywriting bagian ads juga. Nah targeting ini di bagian ad set. Yaitu menentukan define who you want to see your ads. Tentukan siapa yang mau ngelihat iklan kamu gitu. Yang kamu ingin ngelihat iklanmu. Nah, ini settingannya audiensnya, targetingnya. Kalau belum punya custom audience, ya pakainya bawah dulu. Namanya detail targeting. Nah, sebelum itu lokasi. Nah, lokasi ini pilih ada 4 ya. Terserah mau pilih mana. Nah, ini Indonesia. Karena kan ini saya produknya bisa dijual ke seluruh Indonesia. Kita bisa filter lagi only include cities gitu ya. Itu buat ngefilter berdasarkan populasi. Jadi seluruh Indonesia, cuma populasi yang 100.000 misalnya. Tapi kalau nggak mau di include gini ya nggak apa-apa.
Ini pilihnya include all area. Jadi nggak ada filter populasi, semua kota. Kota kecil juga kena. Tapi kalau mau difilter ini. Nah, saya kebetulan kemarin pakainya gini. Karena harganya dan ini produknya bukan produk primer, jadi butuh, kalau asumsi saya butuh kota-kota yang daya belinya lebih bagus. Nah, didasari dari jumlah populasi kayak gitu. Kalau populasinya di atas 100.000 berarti kan ramai kotanya, ekonominya lebih gitu. Itu asumsi saya. Nah, terus usia sesuaikan sama buyer persona. Waktu itu 2345, gendernya woman. Nah, sekarang ini detail targeting. Ini agak panjang nih penjelasannya. Jadi detail targeting itu ada 3. Demografi, interest, behavior. Bedanya apa? Kalau demografi, ya beneran. Misalnya relationship, status, ada tunangan, ada menikah, ada cerai, dan seterusnya. Jadi bener gitu. Sesuai yang diisi oleh si akun itu, usernya. Statusnya saya nikah, gitu. Parents, punya orang tua, punya anak, dia orang tua, usianya berapa, 12 bulan, 18-26. Nah, ini bisa juga. Education bisa levelnya apa. Itu demografi. Live event, ya, ulang tahun di bulan bulan apa bisa ditargetin. Itu. Misalnya mau ngasih promo, buat kamu ulang tahun di bulan ini, nah, bulan ini September misalnya ini. Nanti copywritingnya buat kamu yang ulang tahun bulan ini dapat diskon atau apa terserah. Nah, itu demografi, pekerjaan dan seterusnya. Terus interest itu minat, ketertarikan. Ada banyak di sini, ada ratusan, mungkin pilihannya ada banyak banget. Nanti kita gali. Minat, behavior, perilaku. Misalnya anniversary, ada namanya, panjang banget. Purchase with offer. Ini baru nih. Deskripsinya orang yang lebih suka, maksudnya lebih mungkin beli dengan penawaran gitu, pembelian dengan penawaran. Jadi ada diskon kayak gitu. Ini kan perilaku ya, benar-benar perilaku, bukan cuma bedanya interest sama behavior tuh. Kalau interest misalnya, saya minat iPhone 7 misalnya gitu, itu namanya interest. Tapi kalau behavior itu owns, memiliki, beda. Kan minat belum tentu memiliki kan gitu. Ya, menyukai belum tentu memiliki. Gitu. Mencintai belum tentu memiliki. Nah, bedanya interest itu cuma suka aja, minat. Kalau behavior benar-benar perilaku. Salah satunya tadi itu ada consumer classification yang bisa dipakai nih, orang-orang Indonesia yang lebih suka barang-barang bernilai menengah ke atas itu bisa difilter di sini. Terus ada lagi engage shoppers namanya, orang-orang yang klik shop now 7 hari belakangan ini. Ada travel perilaku frequent traveler, ini ada deskripsinya nih. Orang-orang yang aktivitasnya di Facebook menggambarkan mereka tuh sering bepergian. International traveler ya dari bepergian ke luar negeri lebih dari sekali dalam 6 bulan. Itu kan behavior beneran, baca dari handphonenya ya, GPS segala macam. Nah, itu di detail targeting. Ini kita pakai untuk testing awal. Nah, dari ratusan pilihan ini ya, nah saya udah bikinkan ada 8 gaya penargetan ya. Style targeting ada 8 ala saya. Cuma yang saya jelasin nomor 2 aja. Untuk mempersingkat waktu. Masih ada lainnya ya, kapan-kapan kalau sempat ya. Ini aja udah banyak nih. Single layer, single interest. Jadi cuma pakai satu interest di satu aset. Nah, kayak tadi ini. Tadi ini ya. Ini lookalike, sorry. Februari. Biar cepat. Nah. Ini saya ngetes 4 interest, yaitu childcare, toddler, baby shop, child development. Kita buka settingannya. Jadi dari penamaan udah kelihatan ini isinya interest apa ini satu-satu semua isinya.
Nih, misalnya ini tadi apa isinya nih tadi? Childcare ya tadi ini. Ini contoh baby shop. Nah, ini baby shop tuh. Ini child development. Tuh, ini toddler. Jadi isinya satu. Nah, cara nentuin apa yang bagus Mas isiannya. Nah, ini kita kasih contoh. Lakukanlah namanya reset interest nih selanjutnya. Reset interest. Manual aja dulu walaupun ada toolsnya, tapi kan menghemat biaya dulu manualannya. Saya ada 2 jenis interest ala saya. Ini penamaan ala saya ya, nggak ada di Facebook atau ya kalau ada yang sama ya monggo. Saya kasih nama core interest sama main interest. Kalau core interest itu adalah interest yang ya tentu harus mirip dengan atau harus relate, harus berhubungan dengan produk kita. Dan potensial reach-nya di atas 1 juta minimal. Kalau mini di bawah 1 juta. Contohnya ini jualannya kelas bikin MPASI ya. MPASI itu makanan penunjang ASI. Karena ini adalah produk yang targetnya adalah emak-emak punya anak kecil, nah, makanya tadi namanya apa? Child. Saya coba kata-katanya child. Nah, ini keluar. Child development tadi ini udah ada. Nah, contoh gini. Child. Lokasi udah disetting, usia sudah, gender sudah. Masukin kata child. Berapa nih? Nah, ini namanya potential reach. 6,5 juta. Masuk nggak? Masuk. Itu namanya core interest. Sini. Child. Tulis ini, child. Kalau bahasa Inggris ya. 6 juta itu aja buat patokan. Terus pakai suggest, keluar semua tuh. Infant. Kalau nggak tahu artinya googling aja translate. Infant 5,1 juta masuk, masuk. Tulis lagi sini infant 5 juta. Pakai suggest lagi. Diaper. Nah, coba. Pokoknya yang kira-kira masih masuk hubungannya sama tadi ya, emak-emak, anak kecil masukin 10 juta masuk diaper. Ini saya kasih contoh ngeriset interest ala saya ya di awal-awal. Saya kasih contoh 10 dah, 10 biar nah, powder milk susu bubuk. Nah, masukin. Kan masih berkaitan lah, nggak terlalu jauh. 10 juta masuk. Tulis dulu aja semua yang mirip-mirip yang apa? Baby monitor. Berapa ini? 10 juta juga. Tulis lagi. Jadi luangkan waktu sejenak buat riset ya. Kumpulin interest-interest yang mau kita testing. Ini ala saya ya. Baby battle. Dihapus dulu. Baby battle 10,7. Dan seterusnya. 10 juta buat patokan aja. 10 ya seperti janji saya. Paling cuma berapa menit kok. Pampers, itu kan merek popok, masukin. Pampers berapa nih? 10 juta juga. Hagis, nah, masukin. Nantilah ketemu yang lain-lain nanti. 9 juta. Nah, misalnya 8 dulu lah. 8 ya, biar cepat. Ya, saya udah punya. Nanti anggaplah saya punya 40 core interest misalnya. Setelah riset kayak gitu ya, saya nemu total 40 core interest. Ini anggaplah beda-beda ya. Nah, ini sama kan. Anggaplah saya nemu setelah testing, ya setelah riset gitu 40 core interest nih. Atau lebih ya, apa-apa 100 misalnya, 50, 60. Senemunya kita. Ya. Kita mengetes, misalnya saya dapat 40 core interest plus 10 mini interest. Mini interest itu yang saya kecil. Yang di bawah 1 juta. Masukin sini. Terus what next? Tadi ya, setelah nentuin style targeting kan pakai single interest. Nah, ya udah, bikin namanya campaign planning. Campaign planning kayak gini.
Nah, tinggal mau pakai formasi berapa testingnya. Setiap campaign mau pakai formasi berapa. 142 kayak gini tadi. Ya udah berarti kalau pakai 142, adsetnya ada 4 per campaign kan. Nah, kalau satu campaign ada 4 adset, kalau mau ngabisin 40 interest butuh berapa campaign? Coba sambil ngetes nih, tuh mudeng rai. Kalau saya nemu 40 core interest, ya semuanya saya testing pakai formasi 142, berarti saya butuh berapa campaign untuk ngabisin 40 interest tadi? Nah, coba. 160 campaign. Betul, 10. Paham ya maksudnya ya? Ini saya sebut stepnya namanya campaign planning, merencanakan. Nah, ini produk ini mau ngetes apa aja, pakai formasi berapa, sampai budgetnya juga. Nah, karena 142 kan minimal tadi ya, jumlah adset kali 25.000, berarti budget minimalnya 100. Oke, kebayang ya, budget normalnya 100.000. Nah, kalau mau ngabisin 10 campaign, berarti ya budgetnya 1 juta. Itu buat testing tok. Nah, namanya testing belum tentu berhasil. Gitu. Paham ya? Itu baru core interest loh ya, belum ngetes yang mini interest. Itu pun kalau cuma 40. Kadang kan produk tertentu bisa lebih dari 40 core interest-nya. Gitu. Ini namanya pakai single layer, single interest. Style targetingnya. Ini masih ada 7 lainnya, termasuk broad itu nggak pakai interest. Nah, ini campaign planning. Oke, berarti saya udah punya planning, mau bikin 10 campaign, isinya apa ya? Ini udah diurutin. Ini campaign pertama isinya 4 ini. Campaign kedua isinya ini. Campaign ketiga isinya ini, dan seterusnya. Nah, ini yang dieksekusi setiap hari. Nah, ini hari pertama running campaign ke-1, ini campaign 1. Hari kedua running campaign ke-2, yang ini di campaign, di running. Hari ketiga dan seterusnya. Nanti sampai habis. Tuh. Ya benar-benar dites semua. Nah, mau tahu nggak gitu kan. Oke, sekarang contoh pakai yang ini. Saya copy ke sini. Nah, artinya di campaign pertama isinya adalah 4 adset. Isinya ini child, infant, diaper, powder milk. Oke, ya udah nih eksekusi di sini. Ini saya hapus-hapus dulu semua biar dari nol ya. Nggak apa-apa, nanti kan nggak tak save. Lagian juga udah restrict permanen ini, nggak bisa dipakai. Ini saya hapus-hapusin biar kayak kondisi awal dari nol lagi. Seperti kita mau bikin dari awal. Kan kalau awal seperti ini kondisinya. Nah, kalau create new campaign itu formasinya pasti 1 1 1 kayak gini. Nah, saya mau kasih gambaran sampai selesai. Ya, settingannya 1 1 1. Pasti kayak gini, campaign dulu setting tadi ya, cuma itu aja settingannya, objektif. Ini dinyalain, pilih budget, ini udah highest volume, next. Lalu masuk ke adset, kan tadi udah punya planning. Adsetnya isinya apa nih? Ada 4 kan adsetnya, isinya ini. Oke, go. Nomor 1, ini tetap website, pixelnya ini, pakai, ini lokasinya kayak gini, sama sesuai buyer persona, pilih yang child, ya kan? Child pertama, oke, child, masukin sini child. Sesuai planning. Child, masukin, udah selesai. Next. Lanjut ya, ini udah selesai bagian sini, lanjut. Placement pilih yang manual karena ke WA ya. Ke WA wajib ke mobile, jangan ke desktop. Karena percuma ke desktop gitu. Platform pilih semua, placement pilih semua aja, nggak usah diutak-atik. Ini juga next 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 aja udah. Lalu kasih nama di sini child. Nama interestnya yang sedang kita tes.
di adset ini. Oke. Nanti kan next, ini next masuk ke bagian ads. Adset gini aja udah, adset. Nama ini asal udah terpasang pixel gampang, udah tinggal masuk sini. Terus pilih yang 7 day after click, kalau saya biasanya di depan. Ini kayak tadi ya, lokasi, usia, gender, sama child sesuai planning tadi, hasil riset masukin planning. Terus ini nggak usah utak-atik, ini placement, pilih manual karena ke WA, jadi pilih yang mobile. Tadinya dua gini tadinya. Dihapus mobile desktopnya, platform pilih semua dulu karena nggak punya data. Kecuali di posisi waktu iklan ini, kalian udah yakin 100% marketnya cuma di Instagram. Atau bukan cuma, 95% pembelinya dari Instagram, ya sudah. Arahkan ke Instagram aja. Nah, ini namanya Instagram Ads. Kan lewat belakang ya, bisa disetting. Nah, gitu. Tapi kalau masih dari nol, nggak punya data, ya udah pasang semua, nanti dievaluasi. Placement juga pasang semua, nggak usah diutak-atik. Udah. Next, masuk ke Ads. Tanggal 9. Di Ads, tadi kan saya udah punya rencana mau testing 2 Ads. Kalau ini contohnya video 1 sama video 2. Ini video satunya. Tuh, ya. Saya kasih nama video square, nanti yang satu video beda lagi. Ini videonya kayak gini ya. Terus kasih nama, terus pilih identitasnya, pilih fanpage-nya, sama IG-nya, gitu. Terus pilih manual upload, single image or video. Tuh, kan mau pasang video ya, ini video, baru masukin sini apa namanya, upload. Nih add media, pilih video. Kalau mau video, nggak gerak. Oh, tadi yang mana ya? Ya nggak salah, misalnya tadi yang oh nggak ada. Sorry. Ya inilah ya. Next gitu. Terus ini pilih pilih dimensinya berapa, rasionya original itu ya, biar kelihatan. Oke, next. Pilih dicentang biar di enhance, dioptimasi sama Facebooknya. Dan ya, terus di video kita bisa pilih thumbnail dengan cara nih, edit video, thumbnail. Nah, kita bisa ngambil dari cuplikan di dalam video atau upload dari luar, masukin ke dalam. Gitu. Misalnya mau kasih thumbnailnya ini nih, bisa, atau serah. Tapi kalau cuma dari dalam, ya ini pilih mau yang mana. Nah, gitu. Ya. Kan testing. Thumbnail juga mempengaruhi tingkat klik soalnya. Gitu. Terus setelah itu masukkan primary text. Primary text itu ini ya, copywriting. Copy ini. Ya, kata-kata yang terbaik lah itu. Headline ya. Ini headline di sini. Lalu ini mempengaruhi tombol call to action. Masukin URL-nya. Itu. LP, kan udah bikin LP kemarin, masukin sini. Nah, udah. Ini nggak usah dilatih karena sudah terpasang ya. Selesai. 1, 1, 1. Kan tadi mau 1, 4, 2 nih. 1, 4, 2 formasinya. 1, 4, 2 isinya ini. Belum selesai berarti. Maka setelah 1, 1 selesai, yang kita lakukan adalah duplikat ads-nya. Jadi 2. Nih, pilih ke original campaign, kopinya 1. Nah, ini ada tulisan copy. Nah, dikasih nama beda, misalnya video 2. Misalnya, tadi kan video 1 yang ini. Video 2. Yang diedit selain nama adalah videonya. Diganti video yang berbeda. Kan testing video. Tadi videonya ini mungkin sekarang inilah itu ya, atau ini
Ya, ini cuma contoh aja, intinya beda gitu. Ya, ini original, sudah next. Ini sudah done. Nah, kopinya sama, cuma beda di sini. Kopinya boleh beda, boleh. Ini udah selesai. Udah cuma diganti nama sama ganti videonya. Link LP tetap sama. Karena kalau LP-nya beda ya udah rusak tuh testingnya. Nggak jelas. Ini baru 112 formasinya. 112. Padahal mau bikin 142. Yang kita lakukan adalah sekarang ke adset, diduplikat. Nah, duplikat adsetnya jadi 3. Karena udah punya 1, mau bikin 4 tambah 3. Tetap ke original campaign. Nomor copy 3. Yang biru-biru ini hasil kopian. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Ganti interest. Interestnya apa? Ini. Nomor 2 apa? Infan. Ya udah tulis infan. Jangan lupa edit interestnya. Ini. Mana? Nah ini. Infan. Cari ini infan. Ini dihapus. Ya, 1 jadi. Nomor 2. Apa tadi? Diaper. Oke, masuk ke diaper sini. Suggest diaper. Mana diaper? Nih. Hapus. Namanya diganti. Diaper. Ya biar bedain. Di sini yang copy terakhir adalah powdered milk, susu bubuk. Ini diganti mana tadi? Kalau nggak ketemu ya tulis aja di sini. Powdered milk. Nah, ini hapus. Dah 4 nih, 1, 4, 2. Isinya sesuai planning. Ini baru campaign pertama. Setiap hari running satu campaign, satu campaign, satu campaign. Kalau budgetnya belum siap. Tapi kalau siap, 40 adset ini langsung di testing sehari jebret tuh boleh. Berarti 1 juta sehari asal siap budget satu, siap akunnya nggak ada limit ya, bisa. Siap mental. 1 juta sehari ya. Nah, ini udah selesai 1, 4, 2 baru dipublish. Jangan lupa berdoa bismillah. Nah, nanti tinggal di review sama Facebook diterima apa enggak. Kalau terima ya aktif, kalau enggak ditolak, diedit sesuai apa yang ditolak tadi, coba lagi, masih tolak lagi, ya coba diganti lagi dan seterusnya. Nah, itu teknisnya dari awal. Ini hari pertama, running campaign pertama budget 100.000 gitu kan, misalnya. Terus hari 2 pagi kan dites iklannya. Nah, besok baru saya terangkan yang pertemuan keempat, ngecek iklannya apa aja yang dicek. Pakai ini dan ini dan ini. 3 tools-nya besok keempat. Nah, ketika sudah running, kan hari kedua dicek tuh yang ini, campaign pertama ini. Kalau masih bagus lanjut kan 100.000 masih. Dan hari kedua bikin campaign baru gitu. Jadi di hari kedua udah total 200.000 sehari. Hari ketiga cek lagi paginya, hasil kemarin bagus enggak? Kalau bagus lanjutin lagi gitu kan. Yang campaign kedua ternyata hari hari keduanya dia jelek, ya udah matiin. Dan hari ketiga bikin campaign baru sesuai planning. Planningnya mana? Ya tadi nih. 1, 2, 3, ada 10 kan. Hari keempat bagus, misalnya mau dinaikin jadi 150.000 di scale. Nah, itu besok juga tak ceritain cara scalingnya. Ada scale up, ada scale out, itu gimana? Ini kan udah 0, ini ternyata bagus juga, bagus. Nah, hari keempat, running campaign keempat. Gitu terus, ini udah terakumulasi tinggal jadi 350 sehari udah nih. Dicek laporan CS-nya, laporan advertiser, profit apa enggak. Nah, sesuai KPI-nya sudah dibikin di kalkulator iklan kemarin. Ini jadi standarnya di sini. Untuk menentukan iklannya bagus apa enggak, layak dilanjutin apa enggak. Itu pertemuan keempat.
dan seterusnya sampai planningnya habis. 10 ini habis. Kalau ini adalah produk non-brand, silakan putuskan mau dilanjut apa enggak produknya. Kalau lanjut, kalau bagus ya dilanjut, kalau jelek ganti produk. Itu kalau dropship atau non-brand. Kalau brand ya, sebelum diiklan memang sudah divalidasi dulu. Nah, silakan nonton lagi yang rekaman pertama. Insya Allah ini juga dari hari pertama sudah profit. Makanya enak terus lanjut nih. Sejak testing hari pertama sudah langsung profit, jadi ya udah gas bikin. Ini kan ada urutannya nih. Tanggal 26 Februari, 28 bikin 3 langsung, 4 malah tuh, 4 campaign langsung. Lalu tanggal 1 Maret libur apa ya? Terus tanggal 2 Maret bikin 1, tanggal 3 Maret bikin 2, tanggal 4 Maret bikin 4. Ini perjalanan dari 5 Maret bikin 5. Karena udah profit, ngapain ditahan-tahan? Cepet-cepetin aja gitu kan. Nah, setelah kalau udah ini nanti yang dicek adalah SDM, operasional, stok. Kalau barangnya barang fisik, sama cash flow. Kalau COD, biasanya itu nanti challenge selanjutnya setelah ketemu winning campaign adalah itu operasional, SDM, sama finance. Itu. Kalau gas-gasan iklan gampang, tinggal setting yang banyak. Ini budgetnya tambah 0 saja sudah jadi 1,1 juta gitu kan. Tapi yang menantang nanti itu SDM, operasional, finance. Kuat nggak nalangin COD, misalnya kalau full COD. Nah, kirimin aja. Ini kan bisa membantu di cash flow gitu. Jadi aplikasi yang bisa COD tanpa marketplace gitu kan. Dan uang cairnya bisa 1 hari maksimal setelah barang diterima. Jadi nggak usah nunggu beneran nyampe ke tangan kita, udah ditalangin dulu sama si kirimin aja. Itu salah satu value-nya ya. Nah, ini setiap hari, ya nggak hampir setiap hari, tapi sesuai kebutuhan, testing tuh. Tergantung lihat kondisi. Oke, ya itu aja dari saya untuk materi ini ya. Karena singkat, jadi nggak bisa detail banget. Yang penting inti-intinya aja. Itu udah dari nol sampai jalan sudah kayak gitu. Tinggal silakan teman-teman kembangkan sendiri ya. Nanti sambil praktek sendiri. Gitu. Terima kasih. Monggo Mas Wisnu dan teman-teman kalau mau tanya. Oh iya, siap. Terima kasih Mas atas penjelasannya nih tentang materi perikanan. Nah, mungkin untuk teman-teman nih yang ingin bertanya, mungkin langsung bisa open mic atau nanya di kolom chat mengenai materi malam ini. Yuk, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung open mic atau bisa raise hand atau bisa langsung tulis di komen di kolom chat. Ini langsung saya aja ya Mas ya. Tak biar ini aja. Oke Mbak Ica, cara nonaktifkan kampanye gimana Kak? Apa nggak kena restrict? Maksudnya gimana nih? Kalau nonaktif kan ya cuma di ini aja. Ini kan ada on off, matiin aja kampanyenya. Nggak ada cara apa-apa itu. Kalau restrict bukan karena campaign nyala atau gimana, lebih ke pelanggaran di akun Facebooknya. Mbak Adelia, kita bisa pakai yang A/B test itu waktu kapan? Sebenarnya fungsi apa? Oh, yang di fitur tadi. Kok nyala? Kok jadi nyala nih? Benar-benar. Ajaib nih. Kalau nyala ajaib nih. Karena dia restrict kan, jadi bisa nyala nih. Bentar ya. Kalau balik alhamdulillah. Nah, coba. Nyala. Oke deh. Udah permanen kok. Sebentar ya teman-teman ya. Ini agak mes nih aku nih. Tadi kan mati kan tombolnya. Ini kok jadi nyala ya? Nih, bisa create like. Padahal udah statusnya restrict permanen ini. Kita lihat ya. Nih, sekalian materi tambahan aja ya. Cara ngecek akun quality-nya di sini ya.
Terakhir sudah permanen tulisannya. Kalau balik magic ini. Nggak diapa-apain masalahnya. Alhamdulillah. Balik ini. Nggak ada tulisan restrictnya. Mantap. Entah dari mana ini nggak tahu. Udah alhamdulillah pokoknya. Ini contoh reinstate tuh berarti balik akunnya. Aktif lagi. Ini padahal saya udah 2 kali banding, udah teleponan 2 kali, ditolak mentah-mentah. Udah final nih, Mas. Udah final pokoknya. Udah 2 kali telepon. Nah, tadi kan awal-awal hilang kan tombolnya, betul nggak? Ini muncul lagi. Saya kaget loh. Kok muncul lagi? Ini reinstate barusan. Ya, rezeki alhamdulillah. Soalnya ini akunnya eman-eman udah kuat soalnya. Balik lagi. Balik lagi ya. Ajaib ini, ajaib. Betul ajaib. Bisa berubah sendiri statusnya tuh. Oke. Nggak tahu nih. Tadi balik lagi ke Mbak Adelia ya. Adelia tadi tanya A/B test itu waktu kapan ini kan. Nah, saya cerita ulangi bisa nih. Kan pertama pilih campaign sales ya. Nih, kan ada 6 objektif. Awareness, traffic, engagement. Ini punya fungsinya masing-masing, tapi untuk mempersingkat waktu pilih sales karena caranya penjualan. Pilih yang manual aja ya. Jadi bisa kasih contoh lengkap nih. Ajaib tuh. Nah, ini kan gini nih, satu-satu tuh. Ya, satu-satu. Nah, A/B test ini ya. Sebenarnya sama prinsipnya kayak tadi, cuma langsung nyetingnya di ad set-nya. Di sini, Mbak, nanti ada muncul variasi 1, variasi 2, variasi 3 itu di sini langsung. Jadi nggak pakai banyak ad set gitu. Sama aja prinsipnya. Tapi saya lebih sukanya kalau mainnya pakai bukan banyak aset, maksudnya multi aset. Minimal 2 kan, mau testing ya minimal 2, kalau 1 nggak testing. 4 boleh, 10 boleh, silahkan. Gitu ya Mbak Adel ya. Mbak Febiola, Mas paling maksimal untuk buat ads di dalam satu aset itu berapa? 5 ads. 1 adset ya. Kalau saya biasanya minimal 2, nggak nyampe lebih dari 5 juga. Jarang sih, biasanya 4 lah maksimal kalau saya. Kalau bisa sih bisa. Tapi kan di fanpage juga sekarang dibatasin 250 ads per fanpage. Jadi untuk menghemat itu juga sih. Biar nggak kebanyakan ads gitu. Alhamdulillah. Cara ukur iklan kita pasang efektif pertemuan keempat ya. Nanti kita pakai tools yang ini, dan ini gitu. Besok pertemuan keempat minggu depan. Ini sekarang yang masih ke cara pasang iklannya. Saya nggak paham cara CPR selama pakai landing page. Ya besok ya. Ada waktunya besok lebih jelasnya kita bahas cara baca datanya, evaluasi iklannya, mana yang dimatiin, mana dilanjutin, kalau jelek itu jelek apanya. Gitu. Iklan tuh apa aja yang dicek besok. Nah, saya kasih spill apa namanya? Spoiler. Nah, nanti kan di sini bisa bikin custom kolom. Nah, ini kolom yang biasanya saya cek. Ini. Alhamdulillah banget ini. Jam ideal iklan tuh kapan? Ya kalau secara teori sepagi mungkin. Ya, sepagi mungkin itu maksudnya seawal hari. Ada yang mainnya jam 12 TET itu, ada yang pokoknya sepagi mungkin. Kalau udah misalnya sekarang jam 8 malam, 9 nih. Kita mau iklan, kan udah nanggung ya jam 9 udah mau ke jam 12. Mending di setting kan bisa di schedule besok aja mulainya jam 12 TET kayak gitu. Supaya budgetnya lebih optimal penyebarannya. Kalau sekarang di running kan tinggal 3 jam. Nah, Facebook
agak ngawur tuh nyebarinya karena tinggal 3 jam mau ngabisin budget. Malah kadang nggak habis dan ngawur kayak gitu. Sama tentu juga pahamin behavior marketnya. Marketnya tuh seneng apa aktifnya jam berapa. Gitu. Kalau awal-awal saran saya 24 jam dulu, nanti baru baca data, lihat situasi, leads masuk jam berapa paling banyak. Nah, coba dites, coba saya iklannya cuma dipadetin misalnya dari jam 00 sampai jam 24, ternyata leads paling banyak malah malam misalnya gitu ya. Ya udah iklannya dipadetin sore ke malam, itu bisa gitu. Di on off gitu ya. Tapi kalau di awal-awal 24 jam dulu. Kecuali sudah punya data, sudah punya insight behavior marketnya. Tapi kalau saya cenderungnya selama ini 24 jam semua. Cenderungnya ya enggak semua. Ada market-market yang memang unik-unik gitu dari sisi keaktifan segala macam. Jadi mainnya on off gitu. Intinya adalah kalau punya asumsi tes, Jangan langsung percaya kata saya sekalipun kayak gitu. Cara ngeliat reach dilihat jam berapa. Bukan dari reach-nya, dari leads masuknya ya. Lead. Nah, kan CS nanti bisa ditambahin laporan setiap ada lead dicatat jam berapa masuknya gitu di awal-awal. Misalnya ini di laporan ada 24 jam ya, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 24. Nanti dicatat jam 10 sampai jam 11 ada berapa lead. Lead ya bukan reach kayak gitu. Nanti kan ada polanya lead yang kenceng di jam-jam berapa. Nah, itu setiap market beda-beda. Gitu. Saya bidang peralatan kantor second. Selama ini jualan marketplace Facebook. Penjual lumayan. Saya cek di @library namun belum ada produk. Ada saran baiknya dari berapa? Peralatan kantor second. Ini sangat lokal berarti ya. Kan ya bisa sih keluar kota, tapi kan ongkos kirimnya itu kan jadi pertimbangan. Ya kalau mau itu berarti yang dibangun brand-nya ya. Maksudnya ngasih awareness di kota ini, misalnya di Jogja, itu ada loh toko punya kita maksudnya. Kita ada loh toko penyedia alat peralatan kantor second yang bagus. Ya nggak apa-apa di iklan gitu. Target utamanya mungkin coba dapetin lead-nya. Yang penting dapat database dulu. Mungkin dia nggak beli sekarang, tapi kita bisa follow up bisa di WA marketing. Misal pakai apa strategi lead magnet atau funnel yang lain seperti itu. Jadi silakan bisa ya. Mungkin kalau peralatan kantor second itu lebih ke kebutuhan juga ya. Jadi pasang juga di Google dan sejenisnya. Orang nyari kan. Misalnya laptop second atau apa kursi bekas di OLX misalnya dan seterusnya. Gitu. Kalau mau disetting iklan jamnya itu bikin rules-nya seperti apa? Wah, ini udah bahas rules segala macam ya. Nah, kalau di rules ini sebenarnya udah terlalu ini sih ya, terlalu apa namanya, advance sih. Mungkin paling gampang itu manual dulu lah. Kalau masih cuma 1-2 campaign kayak gini, itu manualan dulu. Gitu ya. Berarti kalau on ya, berarti masih jalan. Ini kan on off ya. Ini nih. Ini berarti on, ini off. Ini saya emes. Kok bisa aktif ya tiba-tiba di hari ini. Padahal saya udah pasrah. Udah hilang ini udah. Oke, oke. Ya, kalau on berarti nggak cuma on tapi di sini loh di apa namanya di delivery-nya tuh aktif. Ini kan masih draft ya. Tadi kan on tapi kan masih draft itu belum jalan. Sama nge-reach enggak. Nge-reach itu berarti kan dia menjangkau orang, berapa orang yang terjangkau kayak gitu. Gitu. Patokannya aktif di sini delivery sama nge-reach. Dia nge-reach enggak. Aktif pun kadang enggak nge-reach atau pelan itu juga bisa. Maksimal pembuatan pixel dalam satu akun FM. Nah, BM. 1 BM 100 pixel. 1 BM ya. 100 pixel. Jangkauan interest ada batas ideal maksimalnya enggak? Misalnya dengan budget 25.000 tapi jangkauan interest sampai 30 juta. Oh,
nggak usah memperhatikan apa potensial reach. Pokoknya maksudnya di atas 1 juta udah gitu aja. Kalau saya ya di atas 1 juta, jangan di bawah dulu biar malah enak kalau lebih besar. Opsinya Facebook lebih banyak gitu kan. Jangan malah terlalu sempit. Makanya saya kasih batasan 1 juta minimal. Itu 30 juta malah bagus, banyak berarti gede marketnya. Apa interestnya, sorry, potensial risknya. Facebook jadi enak mau ngasihnya. Ya tentu kalau mau lebih kenceng lagi jangan 25.000 gitu kan. 50.000 guys, 100.000, 150 itu lebih cepat. Kayak gitu. Iklan yang menghasilkan penjualan tambahan di page ke arah mana soalnya susah banget pakai LP. Saya semuanya pakai LP soalnya. Ya bisa langsung ke WA, langsung bisa. Klik langsung ke WA. Tapi itu nggak semua produk bisa bagus karena itu kan tidak ada edukasi ya. LP kan tujuannya buat ngedukasi, ngefilter yang minat beneran baru dia masuk ke WA. Kalau dari iklan langsung ke WA, ya nggak semua produk work, apalagi produk mahal premium, susah banget kayak gitu, harus dijelasin. Mungkin yang murah-murah, yang umum-umum bisa tuh, ya klik tuh WA langsung. Tapi saya biasanya pakai LP tetap, minim-minim ada LP singkat lah buat ngefilter. Tuh. Ya, ya belajar LP lagi, kayak gitu ya. LP penting soalnya di iklan, nanti kepake di mana Facebook Ads kepake, kalau main Google ya kepake, Google Ads ya kepake juga, TikTok Ads yang pakai LP juga kepake. Itu skill basic menurut saya untuk advertising itu copywriting LP. Ya, di-push aja dirinya buat belajar. Kalau edukasi lewat video gitu, objektif apa? Tetap sales kalau saya. Kalau mau perlahan-lahan pakai awareness dulu gitu silahkan, tapi kan butuh waktu dan budget. Nah, kan kita UMKM biasanya pengen cepet ya ini. Tadi saya traffic dulu berapa, habis berapa, nah, baru pakai sales. Kayak gitu. Biasanya gitu mainnya. Kalau akun baru ya, akun baru, produk baru, visualnya masih nol, traffic dulu seberapa gitu, nanti udah langsung ke sales. Sales sama lead bedanya apa? Kalau leads itu kan prospek ya. Eh, Ini kan kelompok-kelompok audiens menurut pembagiannya algoritma Facebook. Kalau di sini yang dituju iklan kita tuh orang-orang yang terbiasa ngasih leads-nya. Ngasih leads, betul, ngasih data, sorry. Jadi leads-nya bisa email, bisa WA. Tapi kalau sales dikirim ke orang-orang yang menurut algoritma Facebook pernah melakukan konversi, pernah melakukan ini nih, yang datanya dari pixel. Itu bedanya. Lah, Mas mau nyari prospek doang apa nyari pembeli? Kalau mau cuma nyari prospek di sini boleh. Walaupun gini ya, kalau iklan pakai iklan leads, apakah pasti nggak akan dapat pembeli? Ya bukan begitu, bukan begitu. Ya, bisa jadi ada yang beli ada, tapi secara apa algoritma itu dikirim ke kelompok orang yang belum pernah ngelakuin konversi. Tahunya dari mana Facebook? Dari pixel. Jadi misalnya akun saya itu belum pernah kena pixel event apa purchase atau add to cart atau sejenisnya. Jadi masih perawan gitu, dikirimnya ke situ. Atau punya behavior yang lebih condong ke sini daripada ke sini. Nah, makanya ya sekali lagi kalau iklannya tujuannya nyari sales, ya ini udah terbaiknya ini. Tapi kalau saya nggak apa-apa mas, cari lead dulu yang banyak, cari ini. Cuma harus siap edukasi ya di WA marketing gitu. Atau kalau properti diajak ketemu apa bukan canvassing apa ngobrol offline ketemu mata empat mata dan seterusnya treatmentnya di offline gitu bukan di WA yang penting leadnya banyak dulu boleh jadi nggak ada yang salah nggak ada yang benar tergantung tujuan strategi masing-masing goalnya apa itu dan semua ada konsekuensinya gitu aja nggak ada yang salah nggak ada yang benar karena beda bisnis beda market, beda produk, beda cara main, beda mindset, beda owner, beda. Tapi kalau saya sales, karena langsung tujuannya harus sales. Itu.